gerak. Kencang depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Kita doakan semoga cepat Sembuh. ya. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bibit 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-1 dilambangkan. Bintang sila kedua dilambangkan rantai emas. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Oke, bagus sekali ya. Untuk hari ini pembelajaran PKN dengan tema keragaman diri sendiri dan budaya. Ya. Coba sebelum memulai, tepuk semangat baru berdiri. Ding 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 ding. Bang 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 bang. Tung 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 tung. Duduk kembali, anak-anakku, ya. Untuk diri sendiri, ya. Perbedaan diri sendiri. Nama kamu, terus nama orang tua, ya. Nama kedua orang tua, nama adiknya, keluarga hafal semua ya. Hafal semua ya. Perbedaan diri sendiri itu ya, ada yang kulitnya putih ya, ada juga yang berkulit hitam, ada yang pendek, juga ada yang tinggi. Terus apa lagi selain itu?
pria perempuan, ada yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Apalagi selain itu? Yang lain? Ya? Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada apa lagi? Ini rambutnya keriting ini. Ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus. Apa lagi? Ayo. Nah, ya ada yang muda dan ada yang tua. Pintar ya? Oke. Untuk selanjutnya boleh melihat video ya pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari itu biar kamu cinta terhadap tanah air dan tidak membeda-bedakan antara perbedaan kamu dengan perbedaan yang lainnya. Contohnya ya, tidak membeda-bedakan antara suku Sunda dengan suku Jawa, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Yang kedua, menjaga persatuan, ya, menjaga persatuan, kesatuan, ya, antara yang satu dengan yang lain itu harus bersatu. Ya, contohnya kamu jangan apa itu beda pendapat, karena beda pendapat berantem, tukaran. Tidak boleh. Siapa? Saling apa? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Menghargai, saling menghargai. Menghormati, saling menghormati. Menyayangi. Gitu, ya. Tidak boleh saling mengejek. Antara yang satu dengan yang lain tidak boleh saling mengejek, ya. Wah, kamu mah orang desa, ya, saya orang kota. Itu tidak boleh. Harus saling menghargai, saling menghormati, ya. Kemudian diri sendiri. Tadi ingat diri sendiri. Nah, mana? Apa? Terus? Kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Yang keras. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Di dalam Pancasila itu kita harus apa? Tidak saling menghargai, tidak boleh
mengejek, menghina temannya. Ya, dalam video itu ada nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi sikap kita harus sesuai dengan Pancasila. Beda agama, beda suku, harus saling Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai.
Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Dari video ini ya, apa yang kalian pikirkan ya? Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Salah satunya? Ya, terus yang keras, suaranya yang keras. Ya? Iya, saling menghargai yang berbeda agama. Ya, tadi di situ ada agama apa saja tadi? Yang di situ Islam, apa
agama berbeda, tetapi mereka saling menghargai. Saling menghormati. Selain itu, apa lagi? Iya, saling tolong menolong. Apa lagi? Gotong itu untuk sila pertama, yaitu dilambangkan oleh apa? Bintang. Ya, di situ tadi di video tadi karena agama saling menghargai agama, itu berarti bagaimana? Termasuk sila keberapa yang tadi di video tadi? Sila keberapa? Pertama. Yang berbunyi bagaimana? Iya, dilambangkan bintang. Untuk sila ke ya. Untuk sila yang kedua, bunyinya bagaimana sila kedua? Yang adil dan beradab. Dilambangkan apa sila kedua? Rantai emas. Sikap yang ada di sila kedua, contohnya apa? Nah, siapa? Saling tolong. Terus saling tolong, menghargai yang lebih tua. Ya. Apalagi? Menjaga apa? Oh iya pintar. Menjenguk teman yang sedang sakit. Untuk selanjutnya sila keempat. Ininya apa? Oh yang tiga. Persatuan Indonesia yang dilambangkan pohon beringin. Di situ sikap apa saja yang termasuk di dalam sila ketiga? Ya, lain itu? Kerja bakti. Apalagi? Ya? Iya, saling menghargai ya. Tidak berantem, tidak tukaran, itu termasuk sila ketiga. Bersatu. Ya, dengan adanya perbedaan kita harus bersatu. Dengan perbedaan, dengan beragaman kita harus bersatu. Sila keempat bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, dilambangkan apa sila keempat? Contohnya sikap dari sila keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Ya, kalau memilih ketua kelas termasuk sila berapa? 4. Apalagi? Nah, menjaga hak orang lain. Sila kelima, bunyinya bagaimana sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan oleh apa? Adil dan sikap yang ada di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa saja? Ini apa tadi? Yo, siapa yang bisa? Saling berbagi. Selain itu, apalagi? Yang keras bicaranya ya.
Yuk, apa lagi? Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, kamu di dalam sekolah haknya diberi ilmu, diberi pengetahuan. Kewajibannya apa? Kewajiban kamu sebagai seorang pelajar apa? Ngerjakan PR, ya betul. Belajar. Kewajiban kamu sebagai seorang pelajar adalah belajar, ya, belajar, belajar, dan terus belajar, ya. Dari situ, ya, dari video tadi, ada yang tidak jelas? Ada yang mau bertanya? Agamanya apa? Lihat bahasanya bagaimana? Sebelum melakukan aktivitas. Harus yang nomor satu, yang sila pertama itu menyangkut agama. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda kepercayaan, tetapi kita tetap harus saling menghargai, saling menghargai. Ya, yang untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesama manusia, kita harus saling menolong. Tadi contohnya, yang sakit harus dijenguk. Ya, menjenguk tetangga yang sedang sakit, ya, melihat apa yang sedang sakit, teman ada yang sakit, kemudian kita jenguk. Itu sila kedua. Ya, sekarang sila ketiga. Sila ketiga apa tadi? Persatuan Indonesia. Dilambangkan oleh apa? Sila ketiga? Di situ walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, tapi kita harus tetap bersatu. Ya. Kemudian untuk sila keempat, bunyinya bagaimana sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan dilambangkan oleh apa? Di situ sikap yang termasuk di sila keempat yaitu bermusyawarah, gotong royong, menghargai hak orang lain. Ya, untuk sila yang terakhir, sila berapa? Sila kelima. Yang bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berkeadilan antara hak dan kewajiban harus seimbang. Guru akhiri pembelajaran ini sampai di sini, ya. Kurang lebihnya minta maaf kalau Bu Guru punya kata-kata atau bahasa yang kurang pantas, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.